Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pemimpin lembaga-lembaga negara, para menteri, para anggota DPR RI dan DPD RI, saudara Ketua Forum Pemimpin Redaksi, yang saya hormati perwakilan negara-negara sahabat dan para pimpinan organisasi internasional, para pemimpin redaksi, para editor dan para wartawan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Saya mengajak saudara semua untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hari ini, di tempat ini, di hari yang bersejarah ini, kita diberikan peluang untuk memikirkan kerangka kehidupan bernegara menuju Indonesia yang lebih baik. Kita dengar tadi sambutan Ketua Pemret, termasuk komitmen Jakarta, yang saya nilai adalah sebuah harapan untuk kebaikan negeri kita di masa depan. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Forum Pemret atas prakarsanya yang baik ini. Tema yang diangkat menarik, menantang dalam arti challenging, dan tentu memerlukan jawaban yang jujur, yang cerdas, dan yang bertanggung jawab dari kita semua, dari segenap komponen bangsa. Saya datang, meskipun disebut akan menyampaikan pidato kunci, tetapi saya tidak bermaksud untuk menguliahi, mendikte, apalagi mengajari. Ini persoalan yang besar dan fundamental, tidak boleh hanya digagas dan dipikir oleh 1, 2, 3 orang. Harus melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang ada di negeri tercinta ini. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan berikut ini letakkanlah sebagai salah satu dari sekian banyak nanti pikiran dan pandangan untuk membuat negeri kita makin ke depan makin baik. Tentu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, adalah apa yang saya ketahui, saya rasakan, dan saya alami di dalam memimpin negara dan menjalankan roda pemerintahan selama 9 tahun ini. Ini tahun terakhir masa kepresidenan saya, tentu tepat kalau saya berbagi, sharing dengan saudara semua, apa yang menurut pandangan saya sudah baik, yang kita jalankan, tetapi apa-apa yang menurut saya perlu kita pikirkan kembali. Kalau negeri ini kita harapkan makin ke depan makin baik. Saudara-saudara, ada 2 tipe manusia. Tipe yang pertama adalah mereka yang senang dengan perubahan. Boleh dikata tiada hari tanpa perubahan. Mengubah dan mengubah. Tipe yang kedua adalah mereka yang anti perubahan. Buat apa diubah? Sudah baik, jangan cari-cari. Nah, dalam kehidupan bernegara, di negara manapun, selalu ada benturan di antara kedua kubu ini, terutama kaum ekstrim di masing-masing kubu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini memiliki pemikiran yang jernih dan rasional bahwa perubahan itu tidak ditabuhkan. Perubahan itu diniscayakan sepanjang
memiliki kepentingan dan urgensi untuk sebuah kebaikan dilaksanakan dengan cara dan proses yang tepat, dan kalaulah ada risiko, mungkin adanya instabilitas atau goncangan atau resistensi terhadap perubahan itu, segala sesuatunya telah dikalkulasikan. Ide perubahan sebagaimana yang saya katakan tadi hampir pasti mendapatkan penolakan atau resistensi, hambatan, dan ketidaksetujuan. Namun manakala sebuah bangsa sepakat untuk melakukan pembaharuan dan perubahan, maka tidak boleh dan tidak perlu gentar meskipun ada elemen-elemen yang tidak setuju ataupun melawannya. Saudara-saudara, kita bisa belajar dari pengalaman sejarah yang ada di negeri kita. Negara kita sejak berdiri 1945 sebenarnya telah mengalami koreksi sejarah yang akhirnya harus terjadi perubahan yang dramatis. Padahal perubahan yang dramatis dan revolusioner itu korban dan harganya sering amat tinggi. Contohnya, setelah 20 tahun merdeka, sebagian dari kita masih ingat, pada tahun 1965, 1966, 1997 terjadi krisis, kemudian diikuti oleh perubahan yang dramatis dan fundamental. Kurang lebih 30 tahun setelah itu, 1998, 1999, tahun 2000, terjadi kembali perubahan besar-besaran di negeri kita, disertai dengan krisis dan goncangan yang berskala tinggi. Bahkan negeri kita 15 tahun yang lalu banyak yang meramalkan akan bubar, jatuh seperti Balkan di Eropa Timur. Lantas dengan cerita saya ini, apa pelajaran yang bisa kita petik? Kita tidak boleh menghalang-halangi terjadinya hukum alam, bahwa perubahan dan pembaharuan itu memang perlu senantiasa dilakukan. Menganggap sistem dan kerangka bernegara yang dianut dalam periode tertentu sebagai sudah baik, sudah tepat, harus dipertahankan, jangan diganggu, menurut pandangan saya mengingkari hukum alam dan hukum sejarah. Bangsa yang cerdas dan bijak selalu melakukan evaluasi dan refleksi untuk secara sadar melakukan perbaikan, perubahan, dan penataan daripada harus terjadi revolusi baru, revolusi sosial, atau perubahan yang dipaksakan yang sering menyakitkan, painful. Dan kita pernah mengalami dalam bentangan sejarah Republik ini. Saya masih ingat pada sidang umum MPR bulan Maret 1998, Presiden kita masih Pak Harto. Saya mewakili fraksi ABRI berbicara di Senayan di hadapan sidang umum MPR itu, dan antara lain yang saya sampaikan, reformasi tidak bisa dielakkan dan harus dilakukan. Saudara bayangkan waktu itu Pak Harto masih presiden, dan di tahun 1998. Yang saya maksudkan adalah reformasi yang dilaksanakan secara konseptual, bukan asal-asalan, bukan gopoh, bukan pemikiran bangun tidur, memiliki arah yang jelas, dilaksanakan secara gradual. Gradual itu tidak sama dengan lambat. Gradual itu steady, tetapi terus bergerak ke depan dan dikelola dengan baik. Banyak ide yang baik, tetapi dikelola tidak baik, akhirnya gagal. Waktu itu saya masih ingat banyak yang tidak siap mendengarkan kata-kata reformasi, menerima pernyataan saya, apalagi diucapkan oleh seorang jenderal yang masih aktif dan di era politik seperti itu. Bahkan saya dianggap kemajon, terlalu maju, sehingga membuat ketidaknyamanan sejumlah kalangan.
Saudara-saudara, yang paling baik menurut pendapat saya, jika kita semua sepakat, jika bangsa Indonesia sepakat, perlu ada perubahan tertentu, maka perubahan itu perlu direncanakan dan dipersiapkan. Forum kebangsaan ini, Bung Nurjaman dan para pemimpin redaksi serta wartawan yang lain, marilah kita letakkan dalam kerangka pemikiran seperti itu. Saudara-saudara, saya ingin menambahkan cerita lagi tentang dua pemikiran yang ekstrim menyangkut kerangka bernegara, utamanya berkaitan dengan konstitusi. Pimpinan MPR ada di sini. Kalau kita bicara konstitusi, menurut Undang-Undang Dasar, MPR memiliki peran. Tahun 2002, saya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Presidennya Ibu Megawati. Datanglah kepada saya seorang tokoh mahasiswa yang saya nilai cakap, cerdas, dan maju, membawakan suara teman-temannya. Yang bersangkutan sekarang sahabat saya itu juga sukses sebagai tokoh muda, mengatakan begini, Pak SBY, ini pikiran sebagian teman-teman, tidak semua memang, sudahlah, buang saja UUD 45, ganti yang baru. Perubahan tambal sulam begini ini bikin kacau. Sudahlah. Itu saya dengar pada tahun 2002. Tentu kami berdiskusi panjang lebar setelah itu. Tahun 2004, saya sebagai calon presiden, ada satu acara di Jakarta, dihadiri oleh para sesepuh dan senior TNI, Polri, dan sipil. Ada pertanyaan seperti ini, floor bertanya kepada saya, Saudara Capres, saya akan bertanya, dan pertanyaan saya ini penting, apakah kami mendukung saudara sebagai Capres? Pertanyaannya adalah, beranikah saudara kalau terpilih menjadi presiden nanti mengeluarkan dekret untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang ini telah mengalami 4 kali perubahan? Dari dua penggal cerita ini, tentu kita bisa menelaah lebih lanjut nantinya. Tetapi yang jelas hingga tahun 2013 ini, hingga 9 tahun saya memimpin negara ini, kedua pemikiran ekstrim itu tidak menjadi bagian dari sejarah kita. Undang-Undang Dasar 1945 tidak kita buang. Kemudian tidak ada pula yang dikatakan dekret untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah 4 kali diubah. Saya meyakini bahwa tidak menjadi bagian dari sejarah kita ini karena mayoritas rakyat Indonesia tidak setuju kedua-duanya, baik itu yang mengganti begitu saja konstitusi kita ataupun menghapus semua perubahan yang dilakukan di era reformasi sekarang ini. Namun ada satu hal, saudara-saudara, setelah 15 tahun kita melakukan reformasi, persis apa disampaikan oleh saudara Nurjaman tadi, bagaimanapun secara sadar dengan niat yang baik dan disertai tanggung jawab untuk membuat kehidupan bernegara kita makin baik, saya, SBY, yang 11 bulan lagi akan mengakhiri tugas saya berada dalam barisan untuk bangsa ini mulai memikirkan perubahan dan penataan kembali atas bagian-bagian dari sistem ketatanegaraan dan kepemerintahan yang berlaku untuk menuju ke keadaan yang lebih baik. Dengan catatan, because change is not for the sake of change. Dengan catatan, yang baik harus kita jaga dan pertahankan. Ini amanah
para pendiri republik, amanah para pejuang demokrasi, amanah para pahlawan reformasi. Tapi yang nyata-nyata tidak baik, kita harus berani untuk melakukan peninjauan dan perbaikan. Pastilah perubahan dan pernyataan itu bukan pada era kepresidenan saya. Saya kira 11 bulan untuk mengubah konstitusi, untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan itu dangerous, bisa keliru. Tetapi pemikiran yang mulia ini tidak keliru kalau kita gagas, kita eksplor, kita ajak saudara-saudara kita yang lain untuk bersama-sama melihat secara utuh kerangka kehidupan bernegara di Indonesia untuk pada saatnya dilakukan perbaikan, penyempurnaan dan penataan kembali. Dan di atas segalanya, saya konsisten terhadap yang saya sampaikan ini. Perubahan itu tidak boleh gerusa-gerusu, ceroboh, emosional, dan berdasarkan kepentingan politik tertentu, kepentingan kekuasaan pihak-pihak tertentu. Politisi akan datang dan pergi. Pemimpin politik comes and goes. Tetapi rakyat Indonesia, negara Indonesia, tanah air kita akan tetap ada sepanjang masa. Oleh karena itu tidak boleh ide perubahan hanya untuk memenuhi kehendak kalangan-kalangan tertentu pada periode tertentu. Mari kita pastikan apa yang ingin kita lakukan mengingat hal-hal itu. Dan di atas segalanya, rakyat, yaitu pemegang kedaulatan yang sejati, haruslah dilibatkan dan dimintakan pendapatnya. Memang tidak dikenal referendum sekarang dalam sistem politik di Indonesia, tapi bagaimanapun yang memikirkan bukan hanya elit, bukan hanya politisi, bukan hanya kita yang ada di dalam ruangan ini, tapi dengarkan pandangan dan pendapat mereka. Memang kita sering mendengar ada yang mengatakan ini yang nggak benar kan pelaksanaannya karena eksesnya. Sistemnya sudah benar, begitu. Tetapi ada juga yang mengatakan, oh tidak, sistemnya itu sendiri sudah menimbulkan masalah. Sehingga hampir pasti ketika dilaksanakan banyak ekses yang muncul. Itu yang terjadi. Silahkan dilihat secara jernih nanti, mana yang sistemnya sudah benar, tapi implementasi dan eksesnya yang menurut saya berlebihan, atau sebaliknya sejak awal sistem itu sendiri sudah problematik. Saudara-saudara, saya tahu Forum Pemret sudah memiliki daftar, list, apa saja yang mau direspon, dijawab oleh kita. Kalau kita bicara menggagas kembali haluan bangsa menuju 100 tahun Indonesia merdeka. There will be many, banyak. Itu pun bisa diperpanjang. Nah, saya dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, saya ingin menambahkan dari perspektif saya, pemahaman saya, serta pengalaman di dalam menjalankan pemerintahan dan memimpin negara ini dengan yang saya sebut dengan pertanyaan kunci, key questions, sebagai berikut. Pertama, kalau kita ingin memperbaiki dan menata kembali kerangka kehidupan bernegara, pertama yang kita pilih ini sistem presidensial atau sistem parlementer. Yang kedua, apakah sudah tepat checks and balances yang berlaku sekarang ini? Tiga, bagaimana hubungan pusat dan daerah yang tepat? Yang keempat, bagaimana hubungan negara dengan rakyat? Saya ulangi lagi, the state and the people. Seperti apa hubungan yang tepat? Yang kelima, apa sesungguhnya pilihan sistem dan kebijakan dasar ekonomi Indonesia? Keenam, hubungan internasional seperti apa yang kita anut, yang patut dianut oleh Indonesia di abad ke-21 ini? 7, sistem pemilu dan pemilihan kepala daerah seperti apa yang juga paling tepat? 8, hak dan kewajiban warga negara seperti apa yang sungguh berimbang? Hak dan kewajiban, rights and responsibilities. 9, sistem dan kebijakan dasar keuangan negara seperti apa pula
yang tepat. 10. Bagaimana membangun toleransi dan harmoni yang kokoh dalam masyarakat yang sangat majemuk, sehingga tidak mudah terjadi kekerasan horizontal dan konflik komunal. 11. Bagaimana stabilitas politik dapat kita jaga di tengah era kebebasan dan demokrasi multipartai dewasa ini. Negara manapun memerlukan stabilitas. Without stability, tidak mungkin ekonominya tumbuh. Ekonomi tidak tumbuh, tidak mungkin kesejahteraan rakyatnya dapat ditingkatkan. 12. Bagaimana kepatuhan masyarakat kepada hukum dapat semakin diperkokoh sehingga tidak mudah terjadi kekerasan dan tindakan yang anarkistis. 13. Yang terakhir, bagaimana membangun sistem dan kehidupan yang bersih sehingga korupsi dapat kita kurangi di negeri tercinta ini. Saya tidak akan menjelaskan ke-13 butir itu secara panjang lebar karena memerlukan 3 seminar lagi, mengundang 1000 pakar teman-teman kita dari seluruh tanah air, dan mereka pasti dengan semangat dan memiliki pandangan-pandangan yang jernih, tolong didengarkan. Tetapi kalau saya ingin merespon 1-2 kalimat terhadap 13 hal itu, bolehlah saya sampaikan bahwa sistem presidensial dan sistem parlementer tentu memiliki karakteristik masing-masing. Ada plus dan minusnya. Yang penting yang mau kita pilih apa sekarang ini? Jangan campur-campur, sulit. Yang kedua, checks and balances harus setara, eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun elemen-elemen kelembagaan negara yang lain dalam satu harmoni, checks and balances dalam arti yang luas. Tidak boleh ya merasa superior, kemudian menganggap yang lain kurang penting. 3. Bagaimana hubungan pusat dan daerah. Kemarin saya 4 jam bertemu dengan para gubernur, menyampaikan unek-uneknya, harapan-harapannya. Di satu sisi para gubernur ingin mendapatkan kewenangan yang lebih, tetapi di sisi yang lain para bupati wali kota juga demikian. Ini tidak boleh keliru kita melihat bagaimana kerangka otonomi daerah dan desentralisasi yang tepat. Menurut pendapat saya, tidak perlu yang paling penting itu provinsi, kabupaten atau kota dalam konteks otonomi daerah, tapi yang penting adalah ada pembagian wewenang yang adil, yang tepat, mana itu milik pusat, mana milik provinsi, dan milik kabupaten dan kota. Itu juga pekerjaan rumah kita yang harus dilakukan. Devolution seperti di Inggris, di negara-negara lain itu memerlukan waktu yang panjang. Desentralisasi juga tantangan yang ada di Rusia, di Tiongkok, di Brasil, dan negara-negara lain. Tidak usah kecil hati. Otonomi daerah baru berlangsung mulai tahun 2001. Jadi kalau ada kekurangan di sana sini, itu wajar. Yang penting mari kita pilih tatanan yang sungguh tepat berkaitan dengan otonomi daerah ini. Bagaimana hubungan negara dan rakyat? Apakah kita kembali ke otoritarian, negara kuat menjadi polisi bagi rakyatnya? Yang penting stabilitas terjamin, keamanan nasional terjamin. Apakah itu? Atau kita ingin memberikan ruang dan peran yang lebih luas kepada rakyat, kepada masyarakat. Dengan demikian lebih sehat, dan kalau ada apa-apa rule of law yang ditegakkan. Jadi bukan tangan-tangan kekuasaan yang mendisiplinkan masyarakat kita, tetapi sekali lagi rule of law dan satu harmoni antara peran negara dan rakyat. Mari kita rumuskan dengan baik ke depan. Dan itu juga bagian dari apa yang ingin saya sampaikan, apa yang menjadi cita-cita dari Forum Pemret ini. 5. Apa pilihan sistem dan kebijakan dasar ekonomi kita? Yang jelas kita tidak akan menganut yang disebut dengan kapitalisme yang fundamental, semuanya diserahkan pada pasar, tapi ekonomi kita bukan ekonomi komando, semua dikontrol oleh negara, dan itu tidak sehat, tidak akan efisien. Tapi kita harus menyadari mekanisme pasar yang efisien dan peran pemerintah yang tepat itu dua-duanya diperlukan.
agar keadilan tetap terjaga, tapi ekonomi juga terus tumbuh sehingga membawa manfaat bagi rakyat kita. Hubungan internasional seperti apa yang kita anut, para pendiri Republik Bung Karno, Bung Hatta mewariskan politik bebas aktif itu masih berlaku. Kemudian era sekarang ini saya tambahkan all direction foreign policy berlaku bagi semua, zero enemy, million friends. Kalau tidak mengganggu bangsa Indonesia, kami tidak ganggu. Saya kira itu yang patut kita pikirkan bersama. Sistem pemilu dan pemilihan kepala daerah banyak sekali usulan. Sudahlah Pak, nggak usah pemilihan langsung, itu money politics, macam-macam. Sudahlah, kita pilih tidak langsung saja. Pertanyaannya, kalau dipilih oleh DPRD, apakah juga bisa kita cegah money politics? Jadi mari kita lihat secara utuh. Bagaimanapun kita yang menentukan, kita memilih. Bangsa ini bangsa kita sendiri, saudara-saudara. Negara ini negara kita sendiri. Kalau kita rasa ini kurang bagus, yang bagus ini, mari kita pilih yang itu. Demikian juga pemilu, pemilu kada, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota. Mari kita pikirkan, yang penting rakyat bisa memilih pemimpinnya dengan benar. Diberikan kesempatan tanpa tekanan. Dan itu yang kita harapkan. Demokrasi seperti itu yang kita tuju. Hak dan kewajiban warga negara seperti apa yang sungguh berimbang. Semua mengatakan terlalu mengandalkan hak, kemerdekaan dan kebebasan tanpa tanggung jawab dan menjalankan kewajibannya akan terjadi situasi yang off balance, yang tidak harmonis. Oleh karena itu, mari sambil menjaga, memajukan dan melindungi hak asasi manusia, hak-hak politik saudara kita, jangan lupa warga negara juga punya kewajiban dan tanggung jawab membuat negaranya teduh, kehidupannya tertib, dan kemudian membawa ketentraman bagi semua. Berikutnya lagi, keuangan negara seperti apa? Kita sekarang melaksanakan desentralisasi fiskal. Bagi hasil, banyak sekali, banyak ketidakpuasan di sana sini. Tetapi satu hal, negara harus memberikan anggaran bagi jalannya pembangunan dan tugas-tugas pemerintahan umum. Mana porsi yang paling tepat untuk pusat, mana yang daerah, mana pembangunan yang sektoral, dan mana pembangunan yang regional. Kita harus pastikan itu tepat. Dengan catatan anggaran itu digunakan dengan sebaik-baiknya, bebas dari penyimpangan, dan kemudian juga tepat sasaran. Toleransi dan harmoni. Kita sedih masih sering terjadi kekerasan horizontal, konflik-konflik komunal. Bagaimana sekarang? Apakah mengandalkan penegakan hukum, law enforcement? Apakah pendekatannya harus dengan hard power seperti itu? Tidakkah kita memikirkan pendekatan yang lain? Tidakkah kita memerankan pemuka agama, pemuka masyarakat, para pemimpin yang ada di daerah, kepala desa, camat, bupati, dan semua? Ini harus kita pikirkan masak-masak. Dengan demikian, jangan seolah-olah semua harus dimasukkan ke law enforcement, tapi membangun kesadaran horizontal, kesadaran vertikal, agar kerukunan dan rasa persaudaraan bisa kita perkuat di negara yang majemuk ini. Bagaimana stabilitas politik kita jaga? Terlalu menjaga stabilitas politik, demokrasi akan mati. Tetapi kita biarkan menjadi lautan ketidakteraturan, ketidaktertiban, maka Indonesia akan menjadi negara yang anarkitis. Dua-duanya bukan pilihan kita. One thing, negara kita melakukan stabilitas. Kalau dulu dengan tangan yang kuat, dengan alat-alat yang kuat, tentu itu bukan pilihan kita era sekarang ini. Tapi mesti ada perangkat untuk membuat politik kita stabil. Kepatuhan pada hukum saya kira jelas. Kalau memang nyata-nyata melawan hukum, hukum perlu ditegakkan. Bedakan freedom of speech, freedom of assembly dengan kepatuhan pada rule of law. There is no freedom of actions. Tidak ada di negara manapun, tolong dibaca Declarations of Human Rights. Tidak ada namanya freedom of action. Bisa berbuat apa saja. Melanggar hukum harus ditindak. Tolong ini bersama-sama kita pahami. Dan yang terakhir, korupsi, saya menganggap ini pekerjaan rumah yang utama, tantangan yang
berat bagi kita, tetapi tidak perlu kecil hati. Negara yang lain yang sudah ratusan tahun merdeka memberantas korupsi, masih ada juga korupsi. Banyak negara yang lebih challenging dalam pemberantasan korupsi. Yang penting jangan pernah kita berhenti, terus menerus kita bikin sistem kita makin bersih. Itu adalah list yang dari saya. Kalau ditanya, saudara semua bisa tambahkan 13 list, sehingga mungkin ketemu 1000 list, sehingga forum pemimpin redaksi saya kira bisa menyiapkan 1000 seminar untuk membahas semuanya itu. Tidak apa-apa, Pemret bisa mengubah jalannya sejarah. Nah, setelah saya menyampaikan itu, karena tugas saya tidak menjawab semua pertanyaan, masih banyak yang lebih kompeten, yang lebih luas pandangannya, yang lebih banyak pengalamannya dibandingkan saya. Undanglah, ajaklah beliau-beliau semua untuk memikirkan apa yang kita rencanakan ini. Sebagai penutup, bukalah lebar-lebar forum kebangsaan ini. Libatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang kompeten, perguruan tinggi, semua. Dengarkan dan mintakan pula, sekali lagi, pendapat rakyat. Jangan dikira rakyat kita tidak cerdas. Jangan dikira rakyat kita tidak bisa merasakan sesuatu. Jangan dikira rakyat kita tidak punya harapan yang baik di masa depan. Cegah pemikiran seseorang yang merasa paling benar, paling hebat, dan paling kuasa. Cegah. Kalau forum ini atau forum kebangsaan ingin mendapatkan pengakuan dari segenap komponen bangsa, akhirnya ajak libatkan mereka semua. Itulah yang saya sampaikan. Sukses untuk forum pemimpin redaksi, sukses untuk cita-cita besar kita membuat negara kita makin ke depan makin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.